Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim. Masih hidup. Mari kita senangkan hati Tuhan di siang ini ya. Beri hatimu yang terbaik kepada Tuhan. Sambutlah berkat firman Tuhan dengan sukacita. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ratapan. Ratapan pasal yang ketiga, ayat kita baca saja ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebenarnya ini satu pasal, tapi kita lihat saja ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26 dalam kitab Ratapan. Sambil duduk saja tetapi hati kita menghormati Tuhan ya. Ayat 21 sampai ayat yang ke-26 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah pengira atas jiwaku, dan oleh itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pertolongan Tuhan, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita ada di situasi yang sangat-sangat berbahaya. Saya suka ikuti perkembangan gempa-gempa yang terjadi di hari-hari ini. Kemarin di Sulawesi Utara, di Maluku Utara, dan banyak lagi di tempat-tempat yang lain. Gempa-gempa ini menunjuk kepada kegenapan firman Allah. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Apa yang terjadi di balik peristiwa-peristiwa alam di hari-hari ini, itu semua seizin Tuhan. Itu semua kegenapan dari firman Allah. Menjelang kedatangan Tuhan, akan ada banyak peristiwa-peristiwa yang dahsyat akan terjadi. Kita bersyukur karena kita sebagai umat Tuhan selalu diingatkan dengan firman Allah. Allah masih berbicara sampai saat ini. Itu bentuk perhatian Tuhan bagi kita. Haleluya. Di tengah situasi yang berat, ada dalam tekanan-tekanan jiwa yang membuat banyak orang stres. Tetapi Tuhan sesungguhnya tetap memperhatikan umat-Nya. Saudara akan terus diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada haleluyanya. Saudara akan terus diperhatikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita ini milik Tuhan. Kita ini umat Tuhan. Saudara dan saya adalah umat Tuhan. Saudara-saudara menjadi umat Tuhan karena ditebus dengan darah yang mahal. Kita bersyukur menjadi orang percaya. Kita akan lihat kebenaran firman Allah di pagi hari ini. Saya memberikan tema tetap berharap pada Tuhan.
Tetap andalkan Tuhan. Tetap berpaut kepada Tuhan. Tetap berharap. Situasi-situasi yang ada ini, kita tidak bisa lari kemana-mana. Allah sedang menyatakan kuasanya di hari-hari ini. Nyawa manusia di hari-hari ini seperti sudah tidak punya nilai lagi. Kematian-kematian itu terjadi secara tiba-tiba. Bencana-bencana ini menunjuk bahwa betapa rapuhnya manusia di akhir zaman. Sekali Tuhan goyang, apapun yang ada di muka bumi itu hancur, saudara. Gempa bumi itu tidak pernah 1 jam. 1 menit itu sudah lama. Terkadang hanya 5 detik. Tapi 5 detik menghancurkan seluruh yang ada. Bangunan-bangunan yang besar-besar runtuh. Kantor-kantor runtuh. Darurat gempa. Penderitaan di mana-mana. Kelaparan di mana-mana. Krisis ekonomi mengancam dunia, bahkan terancam perang dunia ketiga. Banyak prediksi dari pakar-pakar politik. Akan terjadi bencana-bencana yang lebih dahsyat lagi. Akan ada kesulitan-kesulitan. Akan ada tekanan-tekanan batin yang berat. Saya bersyukur ada pujian tadi katakan, sekarang saya sudah bebas. Bebas oleh darah Yesus. Saudara sudah bebas. Haleluya. Orang yang bebas itu, jiwanya bebas itu tidak ada dalam tekanan. Saudara bebas, tidak dalam tekanan, saudara. Orang yang bebas itu lepas dari beban, lepas dari tekanan, lepas dari masalah. Masalah boleh ada tapi masalah tidak menindis kita. Masalah ada tapi tidak membebani kita. Karena Tuhan telah bebaskan kita. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Untuk memperingati kematian dan kebangkitan Yesus yang menebus saudara dari dosa. Seharusnya kalau kita melihat ini, tubuh dan darah Yesus, semangat kita itu bangkit. Tapi seringkali kita melihat tubuh dan darah Yesus seperti tidak ada apa-apanya lagi. Makanya gereja Pentakosta mengadakan perjamuan itu hanya 1 kali 1 bulan. Supaya sakramen ini jangan jadi satu kebiasaan saja. Di dalam tubuh dan darah Yesus itu tergantung nyawa saudara dan saya. Hidup kita itu ada di dalam tubuh dan darah Yesus. Saudara ingat bangsa Israel waktu keluar dari Mesir? Waktu anak-anak sulung Mesir mati, anak-anak sulung Israel tidak mati karena darah Yesus.
melepaskan kita dari maut, melepaskan kita dari penderitaan. Oleh darah Yesus, oleh darah anak domba, Israel lepas dari perbudakan. 400 tahun lebih. Mereka jadi budak di Mesir. Mereka menderita sengsara. Padahal mereka umat Tuhan. Saudara lihat Yeremia, seorang nabinya Yehuda. Dia bernubuat di tengah bangsa yang menolak Tuhan. Nubuat-nubuat yang disampaikan itu justru dia hidupnya terancam untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah umat Tuhan, adalah pelayan Tuhan, adalah suku Lewi ada di sana. Tetapi mereka menolak semua nubuatan dari Yeremia. Yeremia menangis, sedih. Kenapa? Memberontak terhadap Tuhan itu akan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Memberontak kepada Tuhan akan kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan Yeremia seorang nabi, dia melihat akibat dari pemberontakan bangsa Israel. Mereka terancam murka Allah. Saya ingatkan jemaat, jangan pernah memberontak terhadap Tuhan. Waktu engkau menolak firman, engkau sedang memberontak terhadap Tuhan. Waktu engkau menolak ibadah, engkau sebenarnya sedang memberontak terhadap Tuhan. Waktu engkau menolak firman Allah, engkau sedang menolak Tuhan. Karena Tuhan itu adalah firman. Yesus itu adalah firman. Menolak firman, sering saya katakan, sama dengan menolak semua yang baik dari Tuhan. Akibatnya bangsa ini terancam murka Allah. Dan Yeremia merenungkan betapa menderitanya nanti Tuhan, umat Tuhan, waktu mereka akan dihukum oleh Tuhan. Yeremia seorang nabi yang menyaksikan sendiri bagaimana bangsa Israel, Asyur, bangsa Babel datang menyerang Yerusalem dan menghancurkan bait Allah, menghancurkan rumah Tuhan. Tembok-tembok Yerusalem dihancurkan oleh musuh. Yang dia lihat bagaimana umat Tuhan akan menderita. Dia juga menyaksikan bagaimana umat Yehuda itu digiring ke Babel. Dia melihat anak-anak, istri, suami digiring sebagai tawanan di Babel 70 tahun di bangsa asing. Padahal mereka umat Tuhan. Yeremia seorang nabi yang begitu mengasihi umat Tuhan, begitu mengasihi bangsa Israel. Tetapi apa mau dikata kalau mereka tetap memberontak terhadap Tuhan? Sepertinya doa Yeremia itu sia-sia. Coba saudara lihat ayat yang ke-8. Ini seorang nabi yang hubungan atau kedekatannya dengan Tuhan itu tidak diragukan. Tetapi di dalam ayat 8 dikatakan,
Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tidak didengarnya doaku. Tidak didengarnya. Nya ini huruf besar. Dia berteriak, berdoa, minta Tuhan tolong. Supaya umatmu jangan kena murka. Tapi kalau waktu Tuhan sudah tiba, doa hamba Tuhan pun sudah tidak didengar. Kami pelayan-pelayan Tuhan terus mendoakan jemaat. Tapi kalau tidak mau bertobat dan memberontak terus kepada Allah, doa kita pun sudah tidak akan didengar oleh Tuhan. Mau doa saudara didengar? Doa mohon pemulihan dari Tuhan itu hanya bisa terjadi bila disertai dengan pertobatan. Banyak orang minta tolong, minta didoakan, tapi dia sendiri nak mau bertobat, bagaimana Tuhan mau jawab? Jangan salahkan hamba Tuhan, jangan salahkan pendetamu. Kalau engkau sendiri tidak mau bertobat, doa tidak akan didengar oleh Tuhan. Saudara, kita ada di situasi-situasi yang berbahaya. Iman umat Tuhan sedang diuji hari-hari ini. Tuhan sedang menguji umat Tuhan. Kegenapan firman Allah sedang terjadi. Langit dan bumi akan lenyap. Semua yang ada di dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Makanya apa yang kita mau banggakan di dunia? Harta kekayaan nggak ada gunanya. Jabatan nggak ada gunanya. Sekali Tuhan goyang, habis semua. Ngeri saya kalau ikuti di Venezuela itu. Gempa kembar. Digoyang dulu dengan 7,2. Tidak sampai 1 menit kemudian 7,5 gempa datang lagi, meruntuhkan bangunan-bangunan yang besar. Coba saudara nonton dan lihat di Venezuela. Puluhan bahkan ratusan ribu mati dalam 2 detik saja Allah goyang. Dan kita ada di situasi itu. Allah sedang nyatakan kuasanya. Allah sedang nyatakan otoritasnya. Allah sedang nyatakan kedaulatannya. Tidak ada manusia yang bisa menahan. Tidak bisa dihentikan kalau murka Allah turun. Mau lepas dari murka Allah, bertobat. Itu kata kunci. Kembali kepada Allah. Kembali kepada firman. Kembali kepada Tuhan. Ingat, kita ini adalah umat Tuhan. Walaupun bangsa Israel telah menderita sengsara dalam pembuangan, tapi namanya umat, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Makanya di dalam ayat 21 dikatakan, di tengah kesengsaraan, keyakinan dari Yeremia, dia katakan, saya baca mulai ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, aku akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya.
di tengah kesengsaraan bangsa Yehuda di Babel. Nabi Yeremia yang penuh belas kasihan kepada umat, dia ingatkan kembali. Di tengah penderitaan boleh ada, kesukaran boleh ada, tapi kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya. Asal kita mau berbalik kepada Tuhan. Asal kita mau insaf, sadar akan dosa dan kesalahan kita. Kembali kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Untuk siapa kasih setia Tuhan? Untuk umatnya. Untuk umat yang telah ditebus. Kita ini bukan milik kita, saudara. Setiap orang percaya itu sudah menjadi miliknya Tuhan. Kalau sudah miliknya Tuhan, makanya kita disebut anak Tuhan. Tidak ada anak yang tidak disiplin oleh ayahnya kalau dia melanggar, kalau dia berbuat salah. Tuhan pasti cambuk, Tuhan pasti tegur. Saya sering katakan Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Kemarin di doa puasa kita dengar firman tentang Yunus. Kesempatan pertama gagal. Tapi kesempatan kedua berhasil memenangkan Nineve yang 120.000 orang banyaknya di dalam. Orang Nineve saja, musuh bebuyutan dari Israel, mendapat kasih setia Allah, apalagi umatnya. Saudara dan saya adalah umatnya. Kesengsaraan apa yang saudara sedang alami di pagi hari ini? Penderitaan apa yang saudara sedang alami di pagi ini? Tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Anak Tuhan tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Ada Tuhan yang membackup perjalanan hidup saudara di dunia ini. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Karena saudara dan saya mahal. Ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kita berharga di mata Tuhan. Walaupun umat Tuhan bukan berarti tidak akan mengalami susah. Manusia seringkali berhadapan dengan keinginan-keinginan daging. Saya sering jelaskan apa sebenarnya salib itu. Salib itu adalah pertentangan antara keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Kita mau begini tapi Tuhan maunya begini. Kita mau begitu tapi Tuhannya maunya begitu. Ini ada pertentangan antara keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Itulah salib. Manusia itu horizontal. Punya keinginan di dunia ini. Tapi Tuhan mau kita menginginkan hal-hal yang di atas. Waktu kita ikuti kehendak Tuhan, itulah terjadi salib. Rahmat Allah, anugerah Allah turun atas kita. Terjadilah salib. Di balik salib ada berkat. Ada pemulihan. Ada jalan keluar. Ada solusi yang terbaik. Di balik salib ada mahkota. Ada kemenangan. Berjuang dan menang. Haleluya. Mau menang? Ikuti kehendak Tuhan. Jangan ikuti kehendakmu saja. Kehendak manusia itu datar. Kehendak Tuhan itu rahmat yang turun dari atas ke bawah.
jadi salib. Mau pikul salib. Cuma satu sebenarnya jawaban orang pikul salib itu. Matikan kehendak kita. Dan biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu salib. Kalau kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita, ingat rancangan Allah tidak akan pernah gagal. Dia menjanjikan masa depan buat saudara dan saya. Dia menjanjikan keberhasilan. Saudara akan menjadi pemenang-pemenang. Kita tidak usah takut dengan situasi kondisi apapun yang terjadi di hari-hari ini. Sejauh kita berbalik kepada Tuhan. Kembali kepada jalan yang benar. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia mampu menolong saudara dan saya. Haleluya. Mengapa Yeremia begitu yakin? Karena dia banyak mengalami pengalaman dengan Tuhan. Dia sempat ajak umat Tuhan di dalam pasal yang kedua ayat 18-19. Saat umat Tuhan ada di dalam penderitaan, saat umat Tuhan ada dalam kesengsaraan, dia mengajak mereka dalam ayat 18 dan 19 katakan apa? Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya. Demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Yeremia ajak umat Tuhan itu berdoa di tengah penderitaan, di tengah kesengsaraan. Kenapa? Yeremia tahu sekalipun Allah murka, tetapi selalu ada batasnya. Makanya dia himbau umat Tuhan berseru kepada Tuhan. Panggil dia. Beritakan. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring. Hai putri Sion. Untuk keluar dari kesesakan, penderitaan, kesengsaraan. Kita datang kembali kepada Tuhan. Apa yang engkau sedang alami? Jawabannya hanya ada di dalam doa. Masih mau berdoa? Ini ajakan dari seorang nabi Yeremia yang begitu mengasihi umatnya yang sedang terancam murka. Saudara, saya ingatkan, jangan memberontak terhadap Tuhan. Ujung-ujungnya kita akan menderita sengsara. Kita akan mengalami susah. Jadikan firman itu satu kesukaan. Jangan tolak firman Tuhan. Yeremia sudah membujuk mereka. Ayat 18 tadi katakan, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Ini solusi untuk setiap kita yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Yang hilang dari gereja Pentakosta, doa dengan mencucurkan air mata hampir tidak ada lagi. Masih ada di jemaat. Masih ada. Pokok doa Yeremia bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan umat. Mari jemaat Alfa Omega,
Tangkap pesan Tuhan pagi ini. Engkau sedang ada di dalam permasalahan, ada dalam sengsara. Responi ajakan Yeremia. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Untuk terhindar dari murka Allah, kita kembali kepada Tuhan. Berteriak kepada Dia. Tuhan tidak pernah abaikan orang yang berteriak dengan hancur hati. Dia tidak pernah abaikan. Masih berdoa, masih mencucurkan air mata. Tangisi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Tangisi ancaman-ancaman murka Allah terhadap umat Allah karena memberontak kepada Allah. Mari kita saling mendoakan. Jabat tangan kiri kanan, katakan kita saling mendoakan. Betul saudara mau doakan. Ini salah satu solusi kita mengalami belas kasihan Tuhan. Supaya kita lepas dari murka Allah. Supaya kita lepas dari ancaman-ancaman yang membinasakan hidup kita. Himbauan dari Yeremia menghasilkan pemulihan bagi bangsa ini. Ada pemulihan terjadi. Doa itu akan menghasilkan jawaban-jawaban Tuhan. Doa Yeremia pernah tidak dijawab. Tadi ayat 8 dikatakan, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Mengapa enggak didengar? Tidak disertai dengan pertobatan. Bangsa Israel tidak bertobat. Bagaimana Tuhan mau dengar doa dari Yeremia? Dia menangis. Dia seorang nabi yang suka menangis. Ini ratapan ditulis oleh Yeremia. Nabi ratapan, nabi yang suka menangis. Bukan menangisi dirinya, tapi menangisi umat Tuhan. Karena dia melihat ada ancaman yang akan membuat mereka sengsara. Ayat tadi, pasal 2 ayat 19 tadi katakan apa? Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Masa sulit itu ada di depan, saudara. Kalau firman Allah catat itu, katakan itu tidak pernah salah. Makanya mulai saudara dengar himbauan-himbauan dari pemerintah, dari tokoh-tokoh agama. Berhikmat untuk menggunakan uang di hari-hari ini. Apa yang tidak perlu dibelanjakan, tidak usah dibelanjakan. Kita pakai prinsip firman saja. Asal ada makan, asal ada pakai, cukup sudah. Masih ada makan, masih ada pakai, cukup sudah. Supaya apa? Supaya kita masih bisa beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita mau kejar di hari-hari ini? Asal ada makan, asal ada pakai, cukup sudah. Kita tidak bisa hindari dari murka Allah. Karena kita masih di bumi.
Waktu Allah goncang bumi, kita juga akan rasakan dampaknya. Tapi yang jelas, umat Tuhan akan diperhatikan oleh Tuhan. Dunia boleh goncang, tapi anak Tuhan akan terus diperhatikan oleh Tuhan. Kita coba saudara lihat Mazmur pasal 33 ayat 18 dan ayat 19. Mazmur 33 ayat 18-19 firman Allah katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini jaminan dari Tuhan. Makanya tadi saya katakan, sesulit apapun hidup ini, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kenapa? Saudara baca kembali ayat ini. Dikatakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Siapa orang yang takut akan Dia? Yang berharap Dia, yang mengandalkan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Kalau saudara orang yang terus berharap kepada Tuhan, saudara sadar atau tidak, siang malam mata Tuhan memperhatikan saudara. Ada perhatian Tuhan. Kita di dunia ini diperhatikan bupati saja so senang. Apalagi diperhatikan gubernur. Senang bukan? Ada orang hanya jabat tangan saja dengan wakil presiden, rasanya sudah bangga. Senang sekali. Bisa jabat tangan dengan wakil presiden. Bagaimana kalau saudara jumpa Tuhan? Dia raja di atas segala raja, yang tahu kebutuhan saudara. Presiden tidak tahu kebutuhan saudara. Makanya dia tidak perhatikan apa yang engkau pentingkan. Tidak ada haleluya. Tapi Tuhan, Dia tahu apa yang engkau perlukan. Sehebat apapun pemimpin di dunia ini, tidak mungkin dia bisa menjangkau sampai kepada masyarakat yang kecil yang ada di pedalaman. Ini bukan hanya sekedar perhatian uang untuk makan mereka, tidak. Yang kita butuhkan di hari-hari ini bukan uang, bukan harta, tapi belas kasihan Tuhan. Itu yang tidak ada pada pemimpin-pemimpin di dunia ini. Belas kasihan Tuhan. Saudara kembali kepada Mazmur 33 tadi katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap kepada Dia. Apapun kesulitan yang saudara hadapi, tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan akan menaruh perhatian bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Dia akan terus perhatikan. Dia tahu uangmu tinggal berapa, Dia tahu. Dia tahu ATM-mu kosong, kadaluarsa, Dia sudah tahu. Dia imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Pemimpin kita di dunia tidak mungkin bisa tahu semua orang yang ada di bangsa ini. Makanya ada demo di mana-mana. Ada protes di mana-mana. Saya sering katakan anak-anak Tuhan gak usah berdemo. Kalau mau berdemo, berdemo di kaki Tuhan. Waktu Tuhan dengar doa saudara, tuh perhatian Tuhan itu ada. Mau demo sama siapa? Pemerintah juga terbatas.
Haleluya. Berdemo di kaki Tuhan, curahkan air matamu siang dan malam, berseru kepada Dia, panggil Dia, karena hanya Dia yang mampu mensejahterakan saudara dan saya. Solusinya ada di sana. Tadi firman Allah katakan ayat 21, ayat 22. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Apa rahmatnya itu? Itu adalah belas kasihan Tuhan. Itu rahmat. Tidak habis-habisnya. Itu sama dengan hubungan antara bapa dengan anak. Tidak habis-habis belas kasihan bapa terhadap anaknya. Saudara sadar atau tidak? Itulah keadaan kita di hadapan Tuhan. Bapa dengan anak. Bapa selalu menurunkan belas kasihannya. Setiap pagi belas kasihan itu sudah turun. Saudara bangun pagi dan masih hidup, masih bernafas, itu belas kasihan Tuhan, itu rahmatnya Tuhan. Masih sehat, itu rahmat Tuhan. Masih kuat, itu rahmat Tuhan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang memperhatikan. Kenapa Dia perhatikan? Karena di dalam Dia ada segala kebutuhan hidup saudara dan saya. Dia punya segala yang saudara tidak punya sekarang ini. Dia punya. Makanya Dia memperhatikan. Makanya kalau saudara punya, perhatikanlah orang-orang yang juga berharap. Mau bagikan kepada orang-orang yang berharap. Bukankah kita keturunan Abraham yang harus jadi berkat buat bangsa-bangsa? Tuhan mau memberkati orang yang juga punya belas kasihan terhadap orang lain. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kita yang sudah telah menerima kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, punya kewajiban untuk menjadi berkat buat orang lain. Lewat hidup kita, perkataan kita, tindakan perbuatan kita harus dirasakan orang lain. Terlebih oleh Tuhan. Apa yang engkau buat itu semua Dia tahu. Perbuatanmu akan menyertai engkau. Haleluya. Ini menjadi keyakinan dari Yeremia. Kenapa dia tetap berharap? Karena dia tahu walaupun Tuhan menghukum, tapi hukuman itu selalu ada batasnya. Tidak akan melebihi batas kemampuan saudara dan saya. Ini firman Allah katakan. Tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Dia harus izinkan persoalan untuk membentuk iman kita agar semakin teguh di dalam Dia, supaya kita tetap berharap kepada Dia. Jangan ada harapan-harapan yang lain. Dunia tidak akan menjamin kebutuhan hidup saudara, tapi Yesus sanggup penuhi keperluanmu. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi saudara anak-anak Tuhan. Haleluya. Burung di udara saja Dia pelihara. Apalagi saudara dan saya adalah anak-anaknya sendiri. Bangkitkan harapanmu kepada Tuhan. Seperti Yeremia. Dikatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu.
Ini yang ada dalam hati Yeremia. Walaupun Tuhan murka, tapi dia tahu Tuhan berbelas kasihan. Rahmatnya setiap pagi, setiap hari baru dia turunkan atas umatnya. Masih percaya dengan Tuhan, masih berharap, masih berharap, masih berharap kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Bapa, tangan kami jemaat Alfa Omega membuat pengakuan pagi hari ini. Apapun terjadi, kami akan tetap berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu satu-satunya penolong hanyalah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Turunkan tangan. Berjalanlah sebagai orang yang tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Apapun kesulitan ada di depan, kelaparan sekalipun, tetap berharap. Karena penghukuman Tuhan itu selalu ada batasannya. Menghukum kita itu sebenarnya untuk membentuk kita menjadi umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan izinkan persoalan. Orang yang ikut Tuhan tanpa mengalami persoalan, dia tidak akan bertumbuh rohaninya. Makanya belajar lihat persoalan itu adalah proses pembentukan iman. Untuk supaya kita kuat, tetap berharap kepada Tuhan. Makanya belajar bersyukur, ada masalah tetap bersyukur. Karena di balik masalah yang Tuhan izinkan, kita akan dibawa naik. Rohani kita akan naik, iman kita akan naik. Jangan melihat masalah itu seperti momok yang menakutkan, mengerikan. Kita ini anak-anak Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap. Yang berharap kepada Dia. Haleluya. Ayat ke-23. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Ayat 24. Tuhan adalah bagianku, maka jiwaku. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ini Yeremia. Walaupun nubuatannya ditolak, firman yang disampaikannya ditolak, tidak dihargai, bahkan dia mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena nubuatan yang dia sampaikan kepada mereka ditolak. Tapi Yeremia tetap berharap kepada Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tidak selamanya pelayanan saudara akan diterima orang. Satu saat mungkin ditolak. Apalagi jadi penginjil. Saya alami banyak hal. Tidak semua yang saya sampaikan diterima oleh semua orang yang mendengar. Banyak yang memprotes, banyak yang menolak. Itu wajar sebagai pelayan Tuhan. Yesus saja pemberitaannya tidak semua orang menerima. Banyak orang jadi oposisi. Tidak selalu pelayanan Yesus diterima, apalagi hanya pelayanan kita sebagai manusia. Yeremia tidak lihat itu, mau ditolak atau tidak ditolak, pokoknya dia ingatkan umat Tuhan, panggil Tuhanmu. Berseru, berteriak kepada Dia, karena hanya Dia mampu memberikan solusi dalam hidup saudara. Tidak ada yang lain. Masih berharap. Masih berharap biar ini tertanam kuat di hati saudara. Kenapa? Iman umat Tuhan di hari-hari ini akan diuji. Berat tantangan ke depan saudara. Dampak dari situasi yang ada, itu ada dalam gereja. Diajak nyanyi kayak patah semangat. WL sudah lompat-lompat, dia sepi. Tidak ada tanggapan. Kayak patah semangat. Mau salahkan siapa? Kalau Tuhan beracara mau salahkan siapa? Mau salahkan Pak Gembala, tak tambah dosamu itu.
Salahkan pelayan-pelayan, mau tambah dosamu itu. Kita perlu doakan yang ada di depan ini. Semua yang berdiri di sini perlu didukung dengan doa. Haleluya. Karena nanti satu saat engkau juga akan berdiri di sini. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Hargai pelayan-pelayan Tuhan. Karena pelayan Tuhan itu hanya berharap kepada Tuhan. Dia bisa WL karena dia berharap pada Tuhan. Dia bisa berdiri di Singer karena berharap kepada Tuhan. Karena berharap pada Tuhanlah Tuhan mempercayakan pelayanan. Waktu dia main musik, kenapa bisa main musik membawa masuk umat Tuhan ke hadirat Allah? Karena dia berharap kepada Tuhan. Betul ya Pak Edi? Berharap sama Tuhan ya. Bukan berharap intelek kita, kemampuan kita main musik, hebat. Bukan itu. Waktu engkau melayani, miliki hati yang berharap kepada Tuhan. Saya percaya pelayanan saya jadi berkat. Itu orang yang berharap pada Tuhan. Jadi bukan sekedar diri nyanyi pakai seragam bagus. Orang goyang kiri, orang goyang kanan, seragam. Bukan itu. Tapi adakah Singer itu berharap Tuhan? Kalau kita berharap Tuhan dalam pelayanan kita akan jadi berkat. Jangan melayani karena bisa, jangan melayani karena kita kuasai musik, jangan melayani karena saya ikut latihan WL. Berharap pada Tuhan. Kalau kita berharap pada Tuhan, sekecil apapun yang kita kerjakan, lakukan, itu selalu mendatangkan berkat. Bukankah dalam Yeremia 17 ayat 5, ayat 7 dikatakan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Berharap itu mengandalkan. Mau diberkati, kerjakan semua pekerjaan Tuhan dengan berharap kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan dari Tuhan adalah pertolongannya. Kalau bukan Tuhan yang tolong, bisa salah terus tindistutnya itu. Kalau bukan Tuhan yang tolong, bisa tidak bunyi baik tuh drum. Kalau bukan Tuhan yang tolong, pales semua suara saudara didengar jemaat. Tidak ada suara bagus di jemaat ini. Tapi karena berharap Tuhan, indah waktu menyanyi. Haleluya. Tuhan tidak lihat suara bagus, suara tidak bagus. Nyanyi karena mengandalkan Tuhan. Karena berharap Tuhan. Waktu kita berharap Tuhan dalam bekerja, melayani. Baca kembali Mazmur 33 tadi, 18-19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Waktu saudara berdiri, mata Tuhan tertuju kepada saudara, menikmati pujian yang saudara naikkan. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap. Artinya apa yang engkau kerjakan itu tidak sia-sia. Ada perhatian Tuhan. Kalau kita diperhatikan Tuhan, pelayanan kita yang tadinya tidak tahu berdoa jadi tahu berdoa. Yang tadinya tidak bisa bawa firman jadi bisa bawa firman. Mata Tuhan tertuju. Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Dia yang mengangkat dan memberhentikan raja. Dia yang memberikan nikmat pengetahuan. Dia yang memberikan karunia talenta. Dia yang memberikan kemampuan-kemampuan dalam melayani Tuhan. Lalu semangat sampai bunga itu hampir jatuh.
itu tandanya sudah harus diperbaiki. Bunga itu bisa layu. Ya, terima kasih Bu Gembala. Terima kasih Bu Gembala. Haleluya. Begini sudah kalau bekerja di ladang Tuhan. Ada kerjasama yang baik. Masih berharap. Ada keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Berharap pada Tuhan supaya Tuhan perhatikan keluarga saudara. Ada yang sedang mengalami ancaman, ekonomi sedang merosot, berharap Tuhan supaya Tuhan memperhatikan. Ada penderitaan, ada kesengsaraan, tapi Yeremia dia berharap kepada Tuhan karena dia percaya tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Allah saudara adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau dia katakan aku akan menyertai kamu, dia akan menyertai saudara. Haleluya. Saudara mau apa dari Tuhan hari ini? Apa yang saudara harapkan dari Tuhan di hari-hari ini? Saya percaya kita semua punya harapan untuk masa yang akan datang. Apa yang saudara harapkan? Bagi Tuhan itu terlalu kecil kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara. Terlalu kecil kalau hanya untuk sandang pangan papan. Terlalu kecil bagi Tuhan. Berharaplah supaya Tuhan tolong saudara untuk meninggalkan hal-hal yang tidak benar. Kalau itu ada di dalam hati saudara, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Ada mata Tuhan. Bicara mata Tuhan itu berbicara perhatian, berbicara kasih Tuhan. Ada perhatian Tuhan. Biar bupati tidak perhatikan, tapi Tuhan perhatikan. Nanti saudara kembangkan. Mata Tuhan itu mata yang penuh belas kasihan. Dia lihat engkau sedang menderita. Dia lihat engkau sedang dalam kesulitan. Engkau sedang dalam kesukaran, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dia melihat, dia memantau dari sorga. Bagi orang yang berharap kepada Tuhan, yang takut Tuhan, dia perhatikan dari sorga. Dia tidak pernah biarkan saudara dan saya. Ini keyakinan dari Yeremia. Itu sebabnya dia berharap karena dia tahu walaupun ada persoalan, walaupun Tuhan murka, walaupun Tuhan menghukum, tapi hukuman Tuhan itu selalu ada batas waktunya. Tidak selama-lamanya dia mendendam. Tuhan juga pendendam saudara. Tapi tidak selama-lamanya. Adakan pujian itu. Tak selalu dia menuntut. Dan tak pernah. Oh enggak tahu ya pujian ini ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya yang kudus. Ini kalau di Wamena itu lagu hampir hari-hari dinyanyikan. Pujilah Tuhan dan janganlah lupakan kebaikannya. Tak selalu
Dia menuntut dan tak pernah ia mendendam. Demikian Tuhan sayang pada orang yang takut padanya. Jadi pujian itu diambil dari sini. Kalau tidak salah saya dulu pernah nyanyikan kan berapa kali lagu ini. Padahal lagu itu bagus kata-katanya. Nanti musik bisa tampilkan nanti lagu ini. Itu enak lagu ini. Yang kedua kita lihat, mengapa Yeremia berharap? Karena walaupun Tuhan menghukum, dia tetap mengasihi saudara dan saya. Kenapa dia mengasihi? Karena saudara telah menerima kasih Allah. Karena saudara telah menerima kasih Allah, telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya kasihnya kepada saudara dan saya itu tidak akan pernah berhenti. Tadi ayat 23 kata ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu bagi kita itu tidak akan pernah berhenti. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara baca ayat-ayat. Penderitaan, kelaparan, apapun yang kita alami, kita tidak akan terpisah dari kasih setia Tuhan. Makanya dikatakan besar kesetiaan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Yeremia tetap berharap? Yang pertama, karena dia tahu walaupun Tuhan murka tapi selalu ada batasannya. Yang kedua, karena kita telah menerima kasih Allah, maka kasih Allah kepada kita itu tidak akan pernah berhenti. Rahmatnya selalu baru. Coba kita lihat Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Kita sudah masuk di bagian-bagian akhir. Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Coba saudara perhatikan. Untuk ayat 3 dan 4 ya. Mazmur 51 ayat 3 dan 4 ya. Ya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi saudara lihat, kasih setia Allah besar. Besar rahmatnya. Besar belas kasihannya. Apa belas kasihan yang saudara terima dari Tuhan? Yaitu menghapus pelanggaran saudara, artinya mengampuni dosa saudara dan saya. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita orang-orang yang sudah menerima pengampunan. Ini doa Daud, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranmu menurut rahmatmu yang besar. Jadi rahmat Allah itu diturunkan. Di dalamnya berisi pengampunan atas dosa dan pelanggaran kita. Makanya waktu kita berseru minta ampun, berdoa pengampunan itu datang. Yang penting ngaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, ayat yang paling terkenal. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah rahmat Tuhan. Belas kasihan Tuhan yang mengampuni pelanggaran dan dosa kita. Saudara dan saya sudah diampuni. Sudah diampuni. Sudah diampuni.
Saudara sudah diampuni. Haleluya. Betul, sudah diampuni. Orang yang sudah diampuni, pasti orang itu suka mengampuni. Mengaku dosa kepada Tuhan, kita diampuni. Ada yang tidak berdosa? Kalau kita semua berdosa, kita butuh Yesus. Karena hanya Dia yang mampu mengampuni dosa saudara dan saya. Itulah rahmat Allah yang kita terima dari Tuhan saat kita percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa Yeremia tetap yakin walaupun umatnya ada dalam kesengsaraan, ada dalam penderitaan. Karena dia tahu bahwa walaupun Tuhan murka, Tuhan menghukum, selalu ada batas waktunya. Tidak selama-lamanya Dia menghukum. Yang kedua, karena kita telah menerima kasih Tuhan. Umatnya telah menerima kasih Allah. Menjadi umat Tuhan karena sudah menerima kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya telah menerima kasih itu. Saudara saya sebenarnya sudah ditentukan untuk menjadi penghuni kerajaan Allah. Namun masih di dunia, masih manusia, masih jatuh bangun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi ingat, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti buat saudara dan saya. Dia akan terus perhatikan saudara dan saya. Dia tidak akan biarkan saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Ayat 24 sampai 26 dikatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat yang terakhir dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mengapa kita berharap? Orang yang berharap itu pasti mendapat pertolongan dari Tuhan. Itu pasti. Makanya jangan berhenti berharap. Terus berharap Tuhan. Seperti yang Nabi Yeremia, walaupun dia melihat umat Tuhan dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, tapi dia tahu Tuhan yang dia imani, dia percayai adalah Tuhan yang penuh rahmat, penuh belas kasihan. Lambat atau cepat pasti Dia nyatakan pertolongannya. Lambat atau cepat tetaplah berharap, Dia pasti tolong saudara dan saya. Tak henti-hentinya Dia menolong kita. Kita penuh dengan pergumulan, tapi ada Tuhan yang menolong. Kenapa Dia tolong kita? Karena kita orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya. Kita ditebus supaya kita terhindar dari maut. Mazmur 33 tadi ayat 19 katakan, untuk melepaskan jiwa kita daripada maut dan memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Jadi lewat darah Yesus Dia telah menebus kita dari maut dan dari kelaparan. Tuhan telah tebus saudara dan saya. Itu sebabnya tetaplah berharap kepada Tuhan. Lambat atau cepat Dia akan nyatakan pertolongannya. Apa yang sedang engkau gumuli di hari-hari ini, tetap berharap kepada Tuhan. Karena walaupun Dia menghukum, Dia mendisiplin, tapi semua ada batasannya. Ingat, kita telah diikat dengan kasih Tuhan. Karena kita telah menerima Dia, kita telah percaya menerima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kita dituntut tetap berharap kepada Dia, karena kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan mampu menolong kita. Dia akan tolong kita tepat waktu, Dia tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan masih ada. Haleluya. Kasih setia Tuhan masih ada. Apapun penderitaan yang saudara alami, ingat, kasih setia Tuhan masih ada. Rahmatnya selalu baru tiap hari. Dia akan menolong saudara tepat waktu. Makanya bersabar, tetap berdoa, tetap cucurkan air mata di hadapan Tuhan, tetap panggil Tuhan, jangan putus hubungan dengan Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, pasti Dia tolong. Dia tidak akan biarkan saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus.
Inilah bentuk kasih Allah yang luar biasa besarnya. Lewat kasih-Nya kita diselamatkan, kita ditebus dari dosa dan kesalahan kita. Kita angkat pujian.